orang Indonesia setiap bertepatan pada tanggal 2 Oktober. Diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Namun, tahukah Anda asal-usul Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober? Batik dikenal sebagai salah satu kekayaan tradisional Indonesia. Batik dikenal sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Batik adalah kerajinan berupa pola yang sudah ada sejak zaman dahulu di Indonesia. Pola batik ini bervariasi dari hewan, bunga, manusia, geometris dan banyak lagi. Batik Indonesia, termasuk semua teknik, teknologi, pengembangan pola dan budaya terkait, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi. Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity, sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Oleh karena itu, memperingati dan mengingat batik sangat penting untuk menjaga kekayaan tradisional Indonesia. Berikut kami rangkum peringatan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober tahun 2022 dan sejarahnya. Batik berasal dari kata amba titik, yang dalam bahasa Jawa berarti titik tulisan, dengan tujuan untuk menghiasi kain. Untuk menulis intinya, gunakan canting, alat tembaga kecil, dan pegangan bambu atau kayu sebagai pegangannya. Dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Perindustrian, Kemenperin, Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2020, batik Indonesia berkembang pada masa Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram di Pulau Jawa, yaitu Keraton Yogyakarta dan Solo, dan menyebar ke beberapa pelosok daerah seperti Cirebon, Yogyakarta, Banyumas, dan Pekalongan. Batik diperkirakan mencapai puncak ekspresi seninya di Jawa pada abad ke-19. Pola, dan warna yang dapat dikenali seringkali menunjukkan keluarga, status sosial, dan asal geografis. Warna tradisional batik Jawa Tengah terbuat dari bahan alami dan sebagian besar terdiri dari biru, coklat, krem, dan hitam. Beberapa konsep tersebut antara lain kawung, atau bentuk melingkar, ceplok, konsep geometris, golok, atau pola pisau, dan batik prada kain yang dihiasi dengan daun emas atau bubuk emas. Pola-pola ini terinspirasi oleh efek Jepang, India, Cina, dan Belanda, yang menciptakan kekayaan warna dan pola. Seni membatik kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, kemudian ke Semenanjung Malaya. Karena popularitasnya, beberapa pusat produksi kemudian didirikan. Meskipun sebagian besar kain batik saat ini dihias dan dijahit dengan mesin, masih ada keinginan untuk tekstil tradisional buatan tangan yang berkualitas tinggi. Hari Batik Nasional ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Perkembangan batik di Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Ketika UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai keseluruhan yang terkait dengan teknologi, simbolisme dan budaya batik sebagai mahakarya warisan manusia untuk budaya lisan dan non-materi, Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, yaitu pengakuan internasional bahwa batik Indonesia adalah bagian dari kekayaan peradaban manusia. Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 2009 merupakan bentuk pengakuan strategis terhadap keberadaan batik dan pentingnya bagi peradaban dan pengembangan budaya. Dengan pengakuan ini, diharapkan masyarakat dapat menjaga batik tetap hidup sebagai tradisi. Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 17 November tahun 2009, juga memutuskan bahwa setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Penerbitan Perpres Nomor 33 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di forum internasional. Keputusan ini diambil selama sesi keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UEA, pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Jadi jangan heran, kalau banyak gerakan memakai batik di Hari Batik Nasional. Tak hanya PNS dan pegawai, siswa sekolah juga kerap mengenakan batik untuk memperingati hari tersebut. Inilah kisah sejarah asal-usul dan Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Nasional 2022.